Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam masa pandemi COVID ini. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, hari ini ibu mau teman-teman semua dulu. Nah, dari Hani Mariesta hadir. Hadir, Bu. Oke, hadir Hani. Ira Novela hadir. Hadir, Bu. Oke, Ira hadir. Sisi Andali hadir. Hadir, Bu. Oke, Sisi hadir. Terakhir, Fahmi Ilahi hadir. Maaf, Fahmi Ilhami. Hadir, Bu. Oke, Fahmi hadir. Nah, karena siswa semua udah hadir, mungkin kita langsung aja dalam pembelajaran kita. Nah, sebelum itu jangan lupa kita berdoa dulu untuk kelancaran pembelajaran kita pada pagi ini. Untuk berdoa, langsung saja Ibu pimpin berdoa sesuai dengan kepercayaan siswa masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja ya. Untuk kita mulai pembelajaran pagi ini. Nah, siswa semua masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Hani ingat nggak, Hani? Oh, Ira ingat. Tentang apa? Iya. Tentang K3, Bu. Oh ya, K3. Bagus, Ira pintar sekali. Terima kasih. Nah, kita minggu lalu mempelajari tentang K3, itu keselamatan kerja. Nah, itu sangat penting untuk kita, walaupun kita hanya bekerja di salon misalkan, kita harus tetap memperhatikan K3 kita karena kita akan berhubungan dengan banyak orang, kayak kita juga memakai elektronik, kayak hair dryer, listrik, dan lain-lain. Itu sangat berbahaya jika tidak hati-hati. Nah, maka dari itu, rekan-rekan siswa semua wajib selalu memperhatikan K3. Nah, karena minggu lalu kita udah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang merias wajah foto film berwarna. Ini sangat penting kita pelajari dengan serius karena sangat berguna bagi siswa semua besok di dunia kerja. Mungkin langsung saja slide kedua. Nah, ada tujuan melakukan rias wajah foto film ini. Merias wajah foto film berwarna memerlukan pengetahuan dan teknik khusus untuk diaplikasikan pada wajah, terutama dalam penggunaan warna. Hal itu disebabkan karena warna-warna yang diaplikasikan pada wajah akan terlihat jelas jika difoto atau di shoot kamera. Pengolahan shading, tinting juga harus rapi dan teliti, sehingga menghasilkan rias wajah foto film yang sempurna pada wajah. Nah, untuk rias wajah foto film itu bertujuan agar orang terlihat cantik pada saat difoto. Bentuk wajah yang kurang sempurna akan terlihat sempurna, dan bentuk bagian wajah yang kurang sempurna dikoreksi dengan mengoleskan shading dan tinting sehingga hasil foto terlihat cantik dan sempurna. Nah, untuk tujuan rias wajah ini, siswa semua harus tahu, harus teliti, dan benar-benar harus rapi makeupnya. Untuk shading jangan terlalu jelas, untuk garis-garisnya jangan jelas, karena di foto itu lebih bakal terlihat jelas, karena ada efek dari pencahayaannya. Oke, slide selanjutnya. Nah, sebelum kita melakukan rias wajah foto film ini, siswa semua harus pertama kali itu melakukan persiapan. Nah, di antaranya persiapannya pertama, alat rias wajah.
Seperti diantaranya ada cap rias, ada alat-alat lainnya seperti cap rias, lalu brush, dan lain-lain. Jangan lupa juga bahan rias wajah itu kayak lenan, kayak kapas, tisu, dan nomor 3 itu ada kosmetik. Kosmetik itu kalian tahu lah ya, dari pelembabnya, pembersihnya, foundation, dan semua yang kita pakai dalam melakukan rias wajah. Nah, yang keempat ada menyiapkan area kerja. Nah, seperti yang kita pelajari minggu lalu tentang K3, ini juga sangat diterapkan ya untuk menyiapkan area kerja karena kita harus memiliki area kerja yang bersih dan rapi. Nah, setelah semua alat, bahan, dan kosmetik, serta area kerja udah bersih, nah baru menyiapkan pelanggan. Nah, sebelum menyiapkan pelanggan, teman-teman semua harus berkonsultasi dulu ke pelanggan secara sopan dan ramah untuk mendapatkan kesepakatan yang deal. Nah, jadi pelanggan ini nanti ada tuh request, Kak, mau makeupnya seperti ini, mau kayak gini, saya mau kayak gitu. Jadi kayak siswa semua jangan lupa selalu sopan dan ramah serta sabar menghadapi pelanggan karena setiap pelanggan itu punya karakter masing-masing. Nah, selanjutnya slide selanjutnya. Nah, untuk lebih jelasnya, alat bahan dan kosmetik yang dipersiapkan. Pertama, meja untuk meletakkan peralatan dan kosmetik yang diperlukan. Seperti kursi untuk duduk pelanggan yang akan dirias. Nah, kursinya harus nyaman untuk pelanggan dan nyaman untuk kita. Karena nanti kita akan merias, kalau terlalu pendek kursinya, nanti pinggang siswa semua yang bakal sakit. Nanti sesuaikan dengan tinggi badan klien dan semua dalam memilih kursi ini ya. Nah, selanjutnya ada kaca cermin. Untuk kaca cermin ini kalau dapat cari kaca yang ada bola lampu penerangan di depannya. Jadi penerangan pada saat makeup itu bagus. Lalu ada cap menutup baju pelanggan. Tentu gunanya siswa semua tahu ya, untuk bajunya tidak kotor, kena bedak, dan lain-lain. Nah, lalu ada bando untuk rambut. Nah, bando ini berguna untuk menahan rambut supaya saat kita makeup tidak kena ke wajah yang kita rias. Selanjutnya ada kapas, ada tisu, ada cotton bud. Nah, untuk 3 ini emang harus semua MUA harus punya. Karena pertama kita perlu sangat menjaga kebersihan alat bahan kosmetik yang kita gunakan. Misalkan ada yang berceceran, langsung lap pakai tisu. Harus kapas gunanya untuk pembersihan, seperti pembersihan pertama kita kan sebelum makeup itu harus dibersihkan wajahnya menggunakan make cleanser, micellar water, dan lain-lain. Nah, kita harus menggunakan kapas yang benar-benar bagus untuk kulit. Nah, cotton bud selanjutnya untuk spoon untuk foundation dan bedak. Spoon untuk foundation itu namanya beauty blender. Nah, untuk beauty blender penggunaannya siswa semua harus pertama kali itu basahkan dulu beauty blendernya sampai benar-benar squishy. Tapi setelah dibasahkan jangan lupa untuk keluarin airnya. Jadi penggunaan beauty blender ini pada wajah itu bakal lembut dan tidak menyakiti kulit klien. Jadi kalian benar-benar harus memperhatikan kekenyalan beauty blender kalian, apalagi kebersihannya satu lagi. Kalau dapat setelah dilakukan makeup menggunakan beauty blender kalian, setelah diaplikasikan foundation, itu langsung dicuci, jangan ditunggu dulu. Jangan sampai ke muka 1-2 klien dulu baru dicuci. Jadi setiap satu klien beauty blendernya dicuci. Nah, untuk bedak spoon bedak dan lain-lain itu sama, harus satu klien satu spoon. Nggak harus diganti, setidaknya dicuci. Oke, siswa semua mengerti? Mengerti, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu untuk lem bulu mata palsu. Untuk lem bulu mata palsu,
teman-teman semua, siswa ibu tersayang, jangan lupa pilih lem yang benar-benar cocok pada mata klien. Takutnya nanti misalkan ada yang lemnya tidak sesuai dan tidak bagus, nanti berbahaya bagi mata klien kita. Nah, selanjutnya ada kosmetik yang harus dipersiapkan. Nah, untuk kosmetik itu bahkan banyak banget macamnya. Itu tergantung passion dan penggunaan kita masing-masing. Ada yang punya merek lain, ada banyak sekali merek kosmetik. Jadi, siswa semua harus berpandai-pandai memilih kosmetik yang sesuai dengan jenis kulit pelanggan nanti. Nah, itu yang pertama ada pembersih. Pembersih sesuai dengan jenis kulit. Jenis kulit itu ada berapa? Sebenarnya ada 4. Yang pertama itu ada normal, yang kedua ada berminyak, yang ketiga ada kering, dan yang keempat itu ada kombinasi. Nah, kombinasi ini ada seperti kulitnya kadang berminyak, kadang kering, gitu. Nah, selanjutnya untuk pembersih ini kan ada banyak macamnya. Ada mic cleanser, ada balm cleanser, ada micellar water. Itu gunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, dan sesuai dengan tipe kulit pelanggan. Jangan lupa cek dulu pelanggannya apakah kulitnya kering, lalu gunakanlah pembersih untuk wajah tipe kulitnya yang kering. Nah, maaf. Selanjutnya itu ada penyegar. Setelah teman rekan-rekan siswa ibu tersayang bersihkan wajah kliennya dan pastikan benar-benar bersih, lalu lakukan penyegaran. Penyegar ini bisa digunakan dengan face mist, toner, dan itu macam dari penyegar. Nah, jangan lupa juga ini juga sesuai dengan jenis kulit klien kita. Seperti jenis kulit normal, berminyak, kering. Jadi benar-benar siswa semua perhatikan ini ya. Nah, selanjutnya kita ada pelembab. Nah, untuk pelembab sebenarnya juga sesuai dengan jenis kulit. Tapi pelembab ini, walaupun kulit klien ini berminyak, harus tetap kita gunakan pelembab. Karena pelembab juga bisa membantu mengontrol minyak pada kulit. Setelah pembersihan, penyegar, pelembab, nah baru gunakan foundation atau alas bedak. Alas bedak kan banyak macamnya nih, ada yang cair, ada yang padat. Boleh digabung keduanya. Itu banyak juga teknik pengaplikasikan foundation itu kepada ke wajah klien, seperti ada teknik bakar, itu kayak foundation cair dan foundation padat itu digabung, habis itu dilelehkan menggunakan api. Jadi kayak lebih mudah dalam pengaplikasiannya. Nah, setelah foundation itu rata dan benar-benar bersih, tidak ada belang di wajah dan benar-benar udah rata menyerap pada kulit-kulit. Nah, jangan lupa setelah pelembab sebenarnya itu boleh kita aplikasikan juga primer. Sebenarnya primer dan pelembab ini juga sama, tapi tetap yang primer ini lebih ke tahanan pada makeup kita. Nah, setelah foundation sudah, complexion-nya udah bagus, semuanya sudah rapi. Nah, jangan lupa pada foundation juga sebelum bedak tabur itu teman-teman rekan-rekan siswa semua jangan lupa di tap-tap dulu contouring dan ting-tingnya. Jadi kayak harus benar-benar rapi dan tidak jelas. Dia ada tapi tidak jelas. Dan terus ada bedak tabur. Nah, bedak tabur sesuaikan juga. Nah, bedak tabur sesuaikan juga dengan tone kulit. Tone kulit ini warna kulit dari pelanggan kita. Seperti misalkan pelanggan kita kuning lansat, gunakan juga bedak taburnya yang warna kuning lansat. Juga foundation juga warna yang senada. Boleh sedikit satu tone itu lebih terang, itu boleh.
Tapi jangan terlalu terang dan jangan terlalu gelap. Setelah bedak tabur, aplikasikan bedak padat, pensil alis, habis itu eyeshadow, lalu eyeliner, bulu mata, maskara, dan lipstick. Nah, itu kosmetik kita gunakan. Boleh slide selanjutnya. Setelah alat linen kosmetik kita siapkan, lalu kita menyiapkan area kerja. Boleh siswa semua lihat ya di PPT. Nah, di PPT itu terlihat ya, ada gambar bentuk ruangan dari rias wajah. Seperti kaca, ada lampunya, ada tempat duduk yang nyaman, ada mejanya. Nah, untuk itu ruangan harus bersih dan memenuhi syarat kesehatan seperti hygiene dan sanitasi tadi. Dan ketiga juga harus diperhatiin. Hygiene itu apa? Kebersihan dari ruangan kerja kita itu wajib banget. Itu juga menunjang profesionalitas kita sebagai makeup artist besoknya. Nah, selanjutnya ada suasana lingkungan. Nah, suasana lingkungan yang disiapkan dengan memenuhi kebutuhan keamanan dan kenyamanan, serta sirkulasi udara yang cukup baik sehingga udara dalam ruangan terasa segar. Jadi, siswa semua, suasana lingkungan harus benar-benar diperhatikan, seperti jendelanya harus ada, kalau misalkan nggak ada kipas angin gitu. Jadi pastikan ruangan yang siswa pakai itu tidak panas, nyaman, adem. Kalau misalkan itu kurang, rasanya masih panas, gunakan mungkin di ruangan ber-AC bakal lebih baik, atau gunakan kipas saja. Lalu bahan dan kosmetik yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan, lalu bersih dan aman digunakan. Ingat, aman digunakan. Jangan menggunakan kosmetik dark store yang tidak ada BPOM-nya, yang udah kadaluarsa. Itu nggak boleh ya, siswa semua, karena itu tanggung jawab siswa semua. Kalau misalkan siswa memakai kosmetik yang kadaluarsa atau tidak ada BPOM-nya atau punya kandungan berbahaya yang tidak seharusnya digunakan di dalam kosmetik, itu nanti itu akan menjadi tanggungan siswa semua. Kalau misalkan terjadi terjadi masalah pada kulit klien kita, itu bahaya banget. Jadi ingat, sesuai dengan ketentuan. Lalu ada diri pribadi. Lalu diri pribadi gimana? Disiapkan sesuai dengan peraturan kesehatan, keamanan kerja, mengacu pada etika profesi. Nah, peraturan gimana? Peraturan kesehatan tentu untuk diri pribadi kita. Kuku jangan panjang, jangan hitam, harus bersih. Pakaian harus bersih, rapi, wangi, mandi. Jadi buat klien lebih nyaman makeup sama kita ya. Ingat etika profesi. Nah, untuk etika profesi, siswa semua ingatkan lagi, harus sopan, ramah, dan sabar menghadapi klien. Oke, Kak, dulu bentar. Mbak. Diam bentar, Mbak. Dah, slide selanjutnya sih. Aduh, baik banget teman-teman aku. Nih, tolong Anda cek nih, Nani yang minum. Menyusahkan Anda, menyusahkan. Meresahkan, Cik. Kalian ini minum lah. Jangan kicek bu guru tua. Kalau batanyo, tolong batanyo cek beko deh. Makasih. Sampai 45 menit. Nah, oke, 1, 2, 3. Bentar. Enggak aku ya. Maksudnya aku nih. Kok Hani?
share screen-nya nggak ada? Oke. 3, 2, 1, mulai. Nah, setelah itu, setelah ruangan kerja kita bersih, rapi, dan nyaman, siswa semua harus menyiapkan pelanggan. Menyiapkan pelanggan yang seperti apa? Nah, disiapkan serta dilakukan konsultasi secara sopan dan ramah untuk mendapatkan kesepakatan. Bagaimana sopan dan ramah? Pertama, klien datang mau make up, bilang konsultasi dulu diagnosa kulitnya, bagaimana tipe kulitnya, make up seperti apa yang dia inginkan. Nah, kalau udah dapat kesepakatan, udah dapat harganya sesuai dengan yang dia minta, boleh langsung saja eksekusi. Yang pertama, pelanggan dibawa ke tempat rias, serta duduk pada kursi yang sudah disediakan. Tadi Ibu juga bilang tadi kan, untuk kursi, ingat, pakai kursi yang senyaman. Siswa semua, mulai dari kursi yang harus sesuai dengan tinggi badan siswa. Jadi nggak sakit pinggangnya terlalu membungkuk kalau kursinya pendek. Kalau dapat kursi yang bisa disetel tinggi pendeknya. Lalu cap dipakaikan untuk menutupi badan bagian atas agar baju tidak kotor karena kena bedak dan lain-lain. Nah, slide selanjutnya. Praktek merias wajah, foto, dan film berwarna. Nah, tadi kan Ibu udah jelaskan persiapan awalnya semuanya. Setelah itu kita langsung praktek merias wajah, foto, film berwarna. Boleh langsung aja slide selanjutnya. Nah, tahapannya ada 4. Yang pertama, membersihkan mata dan bibir. Membersihkan wajah dan leher. Untuk pembersihan ini menggunakan, pertama boleh menggunakan mic cleanser. Gunakan mic cleanser setelah diaplikasikan ke seluruh wajah. Setelah itu hapus menggunakan kapas. Setelah mic cleanser jangan langsung ke penyegar, boleh teman-teman gunakan micellar water atau langsung saja ke micellar water boleh. Nah, pembersihan ini yang penting lakukan pembersihan boleh 2 kali, double cleansing boleh 1 kali aja. Nah, setelah ada cleansing itu langsung melakukan penyegaran. Nah, penyegaran menggunakan toner atau face mist. Itu kan udah bersih wajah klien. Sudah bersih, sudah terlihat nih tipe kulit klien seperti apa. Nah, langsung lakukan analisis kulit wajah. Jadi analisis kulit wajah yang seperti apa? Nah, untuk itu siswa semua harus pegang secara langsung dari jari itu ke wajah pelanggan. Kenapa seperti itu? Karena kita juga bisa merasakan. Kalau misalkan kulitnya berminyak, itu akan terasa minyaknya. Kalau kulitnya kering, itu akan terasa keringnya. Kalau normal itu bakal lebih kenyal dan bagus. Jadi langsung pada tangan, tapi jangan lupa untuk tangannya dibersihkan terlebih dahulu menggunakan pembersih tangan. Boleh selanjutnya. Nah, ini langkah-langkahnya. Boleh siswa semua sama-sama baca, Ibu juga jelaskan lebih rincinya. Yang pertama itu ada pelembab. Pelembab diaplikasikan pada kulit kering dan normal dengan menggunakan spoon pada wajah hingga kering. Untuk kulit berminyak tidak perlu memakai pelembab karena wajahnya sudah lembab. Nah, sebenarnya ada pelembab khusus untuk kulit berminyak. Jadi nggak apa-apa pakai pelembab. Tapi kalau misalkan tidak ada, juga tidak apa-apa. Kalau misalkan kliennya berkulit berminyak. Setelah pelembab, menggunakan alas bedak. Nah, alas bedak yang seperti apa? Itu foundation. Foundation liquid atau padat. Boleh dicampur. Lalu, perhatikan alas bedak harus rata dan jangan terlihat menggumpal, walaupun hanya sedikit. Berarti dengan kata lain itu bahasa sekarang itu namanya complexion. Jadi complexion ini bagaimana kita mentap-tap
ke wajah foundation ini sampai benar-benar kering, tidak bakal geser, tidak akan luntur, dan akan bertahan lama. Kalau misalkan foundation kita di wajah udah kompleksinya tuh udah benar-benar itu kuat, itu bakal bagus banget. Nah, kenapa MUA profesional lainnya itu mahal bayarnya? Karena mereka udah paham mengenai complexion dan lain-lain sehingga makeupnya tahan gitu. Nah, jadi untuk alas bedak dan foundation ini siswa semua harus perhatikan, apalagi di foto rias wajah. Nah, untuk rias wajah foto ini, apalagi berwarna menggunakan kamera, apalagi kamera itu benar-benar kamera DSLR atau kamera tipenya yang bisa ngezoom semua dari pori-pori kita sampai kelihatan. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan, semua harus rata sesuai dengan kemauan klien, dan jangan lupa konsultasi juga dengan fotografernya mengenai ini. Apakah kalau misalkan warna foundationnya lebih terang atau lebih gelap, itu bagusnya bagaimana di pencahayaan di kameranya. Jadi MUA, makeupnya, fotografernya, sama pelanggannya atau modelnya itu harus satu kesatuan yang saling komunikasi. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi antara 3 orang ini, karena untuk mendapatkan foto dengan makeup yang bagus itu rekan-rekan semua, siswa semua harus bekerja sama dengan baik. Nah, setelah foundation complexion bagus, baru bedak tabur. Ibu juga lupa tadi. Nah, sebelum bedak tabur itu jangan lupa menggunakan contouring. Nah, contouring yang gimana? Nah, contouring itu tuh kalau dapat yang tipis aja, jangan sampai jelas banget, karena di kamera bakal jelas. Jadi kayak dia memakai kontur tapi tidak jelas, tapi membentuk wajah. Nah, setelah itu baru bedak tabur. Nah, bedak tabur dengan warna yang sesuai dengan warna kulit. Nah, diaplikasikan pada wajah dan leher dengan menggunakan spoon, dengan cara menepuk-nepuk pada wajah hingga rata. Nah, setelah itu wajah diusap dengan kuas untuk meratakan dan menghasilkan sisa bedak yang berlebihan. Jadi kalau untuk kunci setelah kita foundation tadi, untuk mengunci foundation ini supaya tidak luntur, bedak tabur inilah yang paling penting. Jadi nggak apa-apa banyakin minyak bedak tabur, jangan pelit pada bedak tabur. Banyakin sampai benar kayak rata dan tidak. Kalau kita pegang itu foundationnya setelah bedak tabur, kalau nggak geser itu kompleksnya udah oke banget. Maaf, batuk. Nah, setelah itu bedak padat. Setelah padat yang sesuai dengan kulit wajah, ditepuk-tepuk ke seluruh wajah dan leher hingga rata. Nah, semuanya sudah complexion sudah bagus, sudah rata, baru kita mulai ke step selanjutnya, itu mengoleskan pemulas mata atau eyeshadow. Untuk pewarna eyeshadow ini boleh bebas warnanya, pengen apa aja dan sesuai dengan tema foto yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya, boleh slide selanjutnya. Nah, untuk warna eyeshadow, itu ada kelompok-kelompoknya, anak-anak. Harus sangat diperhatikan. Kalau misalkan temanya hangat, itu ada warna orange, kuning, hijau, coklat, dan gold. Kalau warna-warna dingin, itu ada biru, ungu, abu-abu, pink, dan silver. Nah, untuk warna netral, itu ada merah, putih, dan hitam. Slide selanjutnya. Oke. Kan rias wajah sudah kita lakukan, semuanya udah bagus, sudah sesuai dengan keinginan. Nah, lalu lakukan saran pasca rias wajah. Menyarankan untuk segera menghapus makeup jika sudah tidak dipergunakan. Menggunakan pembersih yang mendalam atau deep cleanser atau double cleanser sesuai dengan jenis kulit sehingga benar-benar bersih. Dan selanjutnya menggunakan penyegar sesuai dengan jenis kulit wajah.
Itu harus siswa perhatikan semuanya ya. Oke, selanjutnya. Nah, itu penjelasan dari Ibu. Nah, setelah itu Ibu akan ngasih video tutorialnya. Silahkan siswa semua nanti tonton. Nah, untuk video tutorialnya ini primer. Tadi juga Ibu kasih penyegar. Setelah semuanya kering, itu Ibu kasih foundation. Nah, foundation, setelah foundation mantap, baru contouring dan tint. Itu Ibu tambahkan blush liquid, jadi blushnya lebih kuat, jangan lupa di blend dan blend terus. Nah, setelah itu kasih bedak tabur, setelah bedak tabur diusap, setelah itu jangan lupa bedak padat. Nah, Ibu langsung ke alis sih, setelah complexion mantap, membuat alis, jangan lupa pola pembuatan alis ya. Itu alisnya tipis-tipis aja. Nah, setelah alisnya di korektor. Nah, itu eyeshadow Ibu ngasih yang hangat seperti warna pink, itu romantic look namanya. Eyeshadow boleh poleskan dengan rata warnanya semuanya di atas dan di bawah. Nah, Ibu menggunakan catrice. Lihat catrice. Nah, setelah catrice kasih shimmer, jangan lupa di blending sampai bersih. Nah, setelah itu untuk mata jangan lupa memberi eyeliner pensil di bawah matanya, dikelipat matanya jadi kayak nggak ada hitam-hitam atau putih-putihnya terlihat di itunya. Setelah itu shading luar, kasih blush on, dan kasih lipstick warna nude serupa dengan warna eyeshadow. Nah, itu dia final look-nya. Oke. Nah, tadi kan Ibu sudah membuat itu menjelaskan melalui PPT juga semua tutorial, tujuan pembelajaran dan lain-lain serta video tutorialnya. Jadi siswa semua kalau misalkan masih bingung boleh langsung bertanya ke Ibu, boleh langsung bertanya apa aja melalui Zoom ini boleh, dan PC Ibu juga boleh chat pribadi Ibu di WA. Nah, dari video dan PPT yang telah Ibu jelaskan tadi, siapa siswa Ibu yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan rias wajah foto film ini gunanya buat apa? Gitu. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Beda, ada perjanjian ikut tadi. Langsung cek. Jadi kesimpulannya Bu, untuk foto rias wajah foto ini make-up-nya harus rapi, bersih ya Bu. Gitu aja. Gitu ya nih. Kita mulai lagi. 3, 2, 1. Baik Bu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Menurut saya kesimpulan dari materi yang telah Ibu sampaikan untuk foto rias apa tadi woi? Rias wajah foto film. Rias wajah foto gitu. Rias wajah foto berwarna. Rias wajah foto berwarna. Rias wajah foto berwarna itu intinya harus bersih, rapi, dan teliti. Itu aja lah. Udah. Lah. Ulang lo. Baik Bu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu tentang mengenai materi yang Ibu sampaikan mengenai merias wajah foto atau film berwarna. Nah,
menurut pendapat saya dari materi yang Ibu sampaikan untuk make up wajah foto atau film berwarna ini kita harus membuat make up bersih apa lagi woi Bersih dan rapi gitu aja. bersih dan rapi ya tunggu dulu. Baik Bu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai rias foto atau film berwarna. Menurut saya untuk make up pada rias foto atau film berwarna ini kita harus menggunakan make up yang rapi, bersih, dan tidak terlalu berlebihan. Oke, terima kasih. Nah, tepat banget kata Hani kesimpulannya. Nah, Ibu tambahkan sedikit. Jadi, untuk rias wajah foto film berwarna ini, siswa semua harus memperhatikan segala bentuk. Dari bentuk contouring, bentuk eyeshadow, semuanya harus terlihat rapi, baik itu terlihat di mata dan di kamera. Karena di kamera itu lebih bakal detail. Oke, terima kasih Hani. Nah, setelah itu Ibu bakal ngasih tugas buat teman, buat siswa Ibu tersayang semuanya ya. Nah, tugasnya bakal sangat menyenangkan sih menurut Ibu. Jadi, siswa semua, Ibu minta membuat video tutorial rias wajah foto berwarna ini ya. Boleh temanya apa aja, boleh menggunakan eyeshadow yang mana, boleh. Dengan syarat untuk fotonya gunakan kamera yang DSLR, yang HD-nya bagus. Jadi semua bentuk makeup kalian itu jelas dan bersih di kamera ya. Jadi silakan Ibu tunggu tugasnya minggu depan dan kita review satu-satu pas di Zoom minggu depannya. Anak-anak Ibu semuanya. Mengerti? Mengerti Bu. Baik, Hani, terima kasih. Nah, sebelum itu Ibu lihat minggu kemarin banyak yang nggak hadir di Zoom. Nah, karena maka dari itu semuanya walaupun kuliah kita online selama pandemi bukan alasan kita buat malas-malasan ya anak-anak, karena ilmu itu boleh saja diambil, boleh belajar di mana aja, kapan aja. Jadi nggak harus secara tatap muka kan. Jadi anak-anak ibu harap berharap banget kalau misalkan materi dari ibu kurang rasanya, anak-anak ibu boleh lihat di YouTube lebih jelasnya gitu. Di YouTube ada, di Instagram dan lain-lain. Boleh nanti minta modulnya ke ibu, nanti ibu kasih. Nanti ibu kirimkan modulnya dan jangan lupa mengisi absen online ya di e-learning siswa semua. Nah, setelah itu Ibu minta kepada siswa semua saling mengingatkan aja bersama siswa. Wih, mana ada e-learning siswa, oh. Iya, ada deh ya. Kan online. Ada e-learning. Google Classroom enggak? Yo, Google Classroom lah. Oke. Untung kalian bilang. Nah, Ibu ingatkan lagi, silakan isi absennya di Google Classroom atau di grup WA kita. Karena Ibu juga butuh secara online juga absennya ya. Nah, untuk siswa semua jangan lupa untuk saling mengingatkan teman-temannya buat hadir di Zoom kita atau tugasnya udah selesai belum gitu. Jadi jangan sibuk sendiri aja, jadi saling belajar, nanti saling bagi-bagi ilmu, jadi siswa semua bakal lebih cepat maju, percaya ya kata-kata Ibu. Nah, mungkin dari itu aja sih dari Ibu.
Ada yang ingin bertanya atau yang ingin ada yang disampaikan, siswa semua? Hanya ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Oke, sepertinya udah mengerti ya. Terima kasih udah hadir di dalam Zoom meeting kita kali ini. Semoga siswa ibu semuanya jaga kesehatan, makan yang banyak, keluar pakai masker, ya. Jangan lupa pakai hand sanitizer dan lain-lain. Jadi kayak tetap menjaga protokol kesehatan. Takutnya siswa ibu sakit, jangan sampai kena COVID karena COVID itu sangat berbahaya. Oke. Sekian dari Ibu. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.